Bapak dan Ibu pengawas sekolah, kepala sekolah, dan para guru yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan paparan laporan aksi nyata inovasi pengawasan dengan judul Pembimbingan dan Pelatihan dengan Strategi Pemodelan untuk memacu guru terampil mengelola pembelajaran berdiferensiasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pembelajaran adalah jantung pendidikan di sekolah yang menggerakkan denyut nadi potensi para siswa agar tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal. Bagaimana agar potensi siswa tersebut tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal? Dibutuhkan proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas ini, maka guru dituntut memiliki kemampuan mengelola pembelajaran secara efektif dan berpihak kepada siswa. Nah, bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada siswa itu? Pandangan pedagogi terhadap siswa dalam proses pendidikan bahwa siswa adalah pribadi yang unik. Setiap siswa memiliki latar belakang, kebutuhan, dan karakter yang berbeda, sehingga dalam proses pembelajaran itu harus terlayani dengan sebaik-baiknya. Disinilah pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi ini diimplementasikan oleh para guru dalam pembelajaran? Mari kita ikuti bersama aksi nyata inovasi ini. Dalam Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2017, dijelaskan bahwa pembimbingan dan pelatihan atau BIMLAT merupakan kegiatan pengawasan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pokoknya. Tujuan BIMLAT adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran sekaligus memenuhi tuntutan pengembangan karir profesional. Dalam kegiatan BIMLAT dipilih strategi pemodelan, yaitu menghadirkan guru model untuk melakukan praktik atau simulasi pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pemodelan, peserta BIMLAT akan mendapatkan gambaran real bagaimana guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Selain itu, peserta dapat melanjutkan dengan diskusi untuk memperkuat pemahamannya. Ada 4 tahap pelaksanaan BIMLAT dengan strategi pemodelan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap tindak lanjut. Pada tahap persiapan, pengawas sekolah melakukan kegiatan sosialisasi kepada 12 sekolah binaan, melakukan pendaftaran peserta melalui Google Form, berkoordinasi dengan guru model, berkoordinasi dengan panitia kegiatan, penyiapan materi dan perangkat, dan penyiapan acara dan petugas. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan BIMLAT pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi pemodelan dilaksanakan pada Selasa 6 September 2022 pukul 8 sampai 16 bertempat di Aula Utama SMA Negeri 1 Guntur, Demak. BIMLAT diikuti 26 guru dari 12 sekolah binaan, yakni SMA di Kabupaten Demak dan Jepara. Kegiatan diawali dengan upacara pembukaan, dilanjutkan paparan materi, tanya jawab, simulasi guru model, dan diskusi. Sesi simulasi mengajar diperankan guru model Ibu Evi Febriana MPD, guru SMA Futuhiyah Meranggen. Sesi ini menjadi sesi yang sangat menarik. Para peserta memperhatikan dengan saksama, sesudahnya melakukan diskusi tentang model pembelajaran yang tersaji. Bicara pembelajaran berdiferensiasi itu bicara tentang 5 hal yang paling penting ini. 1, itu masalah tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Itu 1. Yang kedua, merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas efektif. Yang kelima, penilaian yang berkelanjutan. Pada tahap evaluasi,
peserta melakukan uji pemahamannya tentang materi BIMLAT melalui media Kahoot. Penyajian evaluasi melalui kuis ini sangat menarik dan diikuti dengan penuh semangat oleh para peserta. Setelah pelaksanaan BIMLAT, dilakukan tahap tindak lanjut berupa kegiatan supervisi akademik kepada 3 guru sampel dari 3 sekolah. Pengawas melakukan supervisi tatap muka untuk melihat secara langsung bagaimana guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ada 2 indikator yang menunjukkan hasil dari BIMLAT dengan strategi pemodelan ini dapat memacu guru terampil dalam mengelola pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, hasil evaluasi pemahaman materi BIMLAT, dan kedua, respon peserta melalui angket. Hasil evaluasi keikutsertaan BIMLAT menunjukkan nilai rata-rata peserta adalah 81 dengan rincian persentase nilai sangat baik 35%, nilai baik 46%, dan nilai cukup 19%. Adapun data dari hasil angket terhadap tingkat pemahaman peserta tentang pembelajaran berdiferensiasi setelah mengikuti BIMLAT adalah sebagai berikut. Sangat paham 16%, paham 58%, cukup paham 23%, belum paham 3%. Selanjutnya, persentase minat peserta dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas pasca BIMLAT adalah sangat berkeinginan 45%, berkeinginan 48%, cukup berkeinginan 6%, tidak berkeinginan 0%. Simpulan dari kegiatan aksi nyata inovasi pengawasan ini adalah sebagai berikut. Pertama, BIMLAT dengan strategi pemodelan sebagai bentuk aksi nyata inovasi pengawasan akan berjalan efektif jika dipersiapkan dengan matang dan dilakukan secara sistematis dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kedua, BIMLAT dengan strategi pemodelan sebagai bentuk aksi nyata inovasi pengawasan dapat memacu guru untuk terampil mengelola pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata hasil evaluasi peserta BIMLAT, yaitu 81 dengan tingkat pemahaman 74% dan tingkat animo guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah sebesar 94%. Saya senang mengikuti pelajaran ini jika cara mengajar gurunya itu enak. Tidak hanya diterangkan dan diberi tugas yang sama, tapi juga ada kerja kelompok dan kami bisa memilih tugas tersebut sesuai dengan minat kami. Menarik dalam bimbingan dan latihan yang saya ikuti, selain paparan dari narasumber, ada praktik mengajar oleh guru model. Ini sangat menarik sekali untuk memberikan referensi dan sebagai bahan diskusi. Dengan adanya guru model, ini akan lebih dapat memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi sebagai implementasi dari pelaksanaan kurikulum Merdeka. Saya ingin di lain kesempatan untuk ikut dalam bimbingan dan latihan seperti ini, tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Terima kasih. Bimbingan dan latihan merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kompetensi guru. Di dalam kegiatan BIMLAT, guru dapat berdiskusi dengan peserta yang lain dan selanjutnya dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran di kelas. Bapak dan Ibu guru dan rekan-rekan semuanya yang berbahagia. Demikian rangkaian kegiatan aksi nyata inovasi pengawasan. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air kita tercinta. Kepada sahabat-sahabat guru, mari kita ingat bersama apa yang menjadi petuah dari Maha Guru kita, bahwa sesungguhnya tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada siswa yang nakal. Yang ada adalah siswa yang mengulurkan tangannya, melambaikan tangannya untuk kita rengkuh. Kita berikan bantuan dan tuntunan dengan kasih sayang, agar segenap potensi mereka
tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. Salam guru hebat, siswa kuat, dan pendidikan bermartabat.